Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narumi Sari Satonoga dengan NPM B1A020161. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perbandingan hukum pidana tentang sejarah perbandingan hukum pidana. Sejarah hukum perbandingan pidana secara historis, kegiatan perbandingan hukum pidana ini dilakukan pertama-tama oleh orang Yunani, yaitu Plato, yang membuat perbandingan hukum antar berbagai kota di Yunani saat itu. Kemudian, Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi dalam bukunya yaitu Politics telah meneliti 153 konstitusi Yunani dan beberapa kota lainnya. Pada abad ke-19, perbandingan hukum mulai dikenal dalam kaitannya dengan sejarah hukum, filsuf, dan teori hukum umum. Awal abad 19 ini, banyak tokoh-tokoh yang tertarik menekuni comparative law tersebut. Terkecuali hanya berkisar pada Montesquieu atau disebut Prancis, Holt dan Mansfield Inggris. Pada masa ini, perbandingan hukum mulai dikenal dalam kaitannya dengan sejarah hukum, filsafat hukum, dan teori hukum umum. Montesquieu mempelajari perkembangan hukum dari sudut sejarah dan falsafah peradaban manusia. Kemudian, pada tahun 1905 sampai 1909 muncul karya perbandingan hukum pidana dari Jerman yang berjudul Vergleichende Darstellung des Deutschen und des Ausländischen Staatsrechts. Kemudian, 2 tahun kemudian, Wolfgang Mittermeier, Hegel, dan Kohlrausch menyusun KUHP umum Jerman atau disebut dengan Entwurf eines Allgemeinen Strafvergleichsbuch pada tahun 1972. Kemudian di sini juga ada perkembangan pesat perbandingan hukum pidana menjadi cabang khusus dalam studi ilmu hukum, yaitu adalah bagian kedua pertengahan abad ke-18. Perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum baru menghadapi kendala-kendala, antara lain disebabkan oleh telah berabad lamanya ilmu hukum yang sesuai dengan perintah Tuhan dan bersumber pada hukum alam, yaitu disebut dengan natural law, serta mencapai cita kelayakannya, dan sangat kurang memperhatikan hukum dalam kenyataan atau penerapan hukum. Di sini, studi perbandingan hukum berlanjut pada abad pertengahan tersebut. Pada abad 16 di Inggris telah memperdebatkan kegunaan hukum kanonik dan hukum kebiasaan. Studi perbandingan tentang hukum kebiasaan ini di Eropa pada waktu itu telah dijadikan dasar penyusunan asas-asas hukum perdata atau disebut Ius Civil di Jerman. Kemudian di sini juga ada bagian akhir dari abad ke-19 perbandingan hukum mulai disukai sebagai cara untuk membandingkan hukum-hukum di Eropa daratan sejalan dengan memudahnya perhatian terhadap ius common yang mengajarkan eksistensi hukum yang bersifat universal serta lahirnya nasionalisme dalam bidang hukum.
yang ditandai oleh berperannya kodifikasi. Kodifikasi ini dalam hukum pertama setelah munculnya nation state terjadi di Prancis, dikenal sebagai Code de Napoléon. Pada bagian terakhir dari abad ke-19 ini, hukum yang bersifat universal tersebut lahirnya nasionalisme dalam bidang hukum yang ditandai beberapa munculnya seperti nasionalis hukum dipengaruhi oleh von Sévigny, seorang tokoh aliran sejarah hukum, sekalipun pengakuan terhadap perbandingan hukum sebagai disiplin hukum terjadi pada abad ke-19. Akan tetapi, perkembangan yang sangat pesat yaitu terjadi pada abad ke-20. Pertanyaan mendasar yang dikembangkan pada abad ke-19 adalah sebagai berikut, yaitu tujuan dan sifat perbandingan hukum. Lalu kedua, perbandingan hukum dalam kerangka ilmu hukum. Terus ada juga karakteristik dan metode perbandingan hukum. Kemudian kemungkinan penerapannya dan kegunaan yang bersifat umum. Dan kontroversi tentang perbandingan hukum yang berdiri sendiri dan perbandingan hukum sebagai metode. Maka, di dalam konteks kerangka ilmu hukum, kedudukan perbandingan hukum atau disebut dengan perbandingan hukum pidana tersebut sebagai disiplin hukum merupakan salah satu ilmu kenyataan hukum. Di samping sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. Lalu, kita membutuhkan ilmu perbandingan hukum, dikarenakan menurut Van Apeldoorn, beberapa tujuannya yaitu 1. Tujuan yang bersifat teoritis, yaitu untuk menjelaskan hukum sebagai gejala dunia atau universal. Seperti yang saya jelaskan di PowerPoint yang sebelumnya. Oleh karena itu, ilmu tersebut harus dapat memahami gejala dunia tersebut. Dan untuk itu harus dipahami hukum di masa lampau dan hukum di masa sekarang. Kedua, tujuan yang bersifat praktis yaitu merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan berbagai peraturan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kalimat yang kurang pantas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita ketahui di Rechtsvergelijking ini, menurut Van Apeldoorn, yaitu ialah suatu kegiatan yang dimana hukum tersebut dapat kita banding-bandingkan dengan satu sistem hukum dengan satu yang lainnya, ataupun membanding-bandingkan lembaga hukum atau disebut dengan legal institution dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain, yaitu perbandingan hukum itu dapat dilakukan yaitu di antara 1. Hukum tertentu pada masa lampau dengan hukum yang sama dengan hukum yang sedang berlaku pada masa sekarang. 2. Hukum yang bersifat deskriptif dengan yang bersifat applied atau disebut dengan praksis. 3. Hukum publik dengan hukum private. Kedudukan perbandingan hukum tersebut muncul sebagai ilmu berdasarkan masanya, sehingga ada juga keberadaan dari para pendapat tersebut. Namun, perbandingan hukum sebagai ilmu lebih tepat dikarenakan lebih relevan dengan perkembangan masyarakat masa kini. Karena
sebagai alat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dua sistem hukum yang berbeda satu sama yang lain, melainkan sudah merupakan studi tersendiri yang mempergunakan metode dan pendekatan khas, yaitu metode perbandingan. Di sini tujuan perbandingan hukum pidana tersebut sebenarnya itu ada 4. Yang pertama itu tujuan praktis, merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional, serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim. Kedua, tujuan sosiologi, mengobservasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan dengan maksud membangun asas-asas hukum. Ketiga, tujuan politis, mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan status quo, di mana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara berkembang. 4. Tujuan pedagogis, yaitu untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir inter- dan multidisiplin, serta mempertajam penalaran dalam mempelajari hukum asing. Dapat kita ketahui di Rechtsvergelechking ini, yaitu ialah suatu kegiatan yang dimana hukum tersebut dapat kita banding-bandingkan dengan satu sistem hukum dengan satu yang lainnya, ataupun membanding-bandingkan lembaga hukum atau disebut dengan legal institution dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain, yaitu perbandingan hukum itu dapat dilakukan yaitu di antara 1. Hukum tertentu pada masa lampau dengan hukum yang sama dengan hukum yang sedang berlaku pada masa sekarang. 2. Hukum yang bersifat deskriptif dengan yang bersifat applied atau disebut dengan praksis. Ketiga, hukum publik dengan hukum private. Kedudukan perbandingan hukum tersebut muncul sebagai ilmu berdasarkan masanya, sehingga ada juga keberadaan dari para pendapat tersebut. Namun, perbandingan hukum sebagai ilmu lebih tepat dikarenakan lebih relevan dengan perkembangan masyarakat masa kini. Di sini tujuan perbandingan hukum pidana tersebut sebenarnya itu ada 4. Yang pertama itu tujuan praktis, merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional, serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim. Kedua, tujuan sosiologi, mengobservasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan dengan maksud membangun asas-asas hukum. Ketiga, tujuan politis, mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan status quo, di mana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara berkembang. 4. Tujuan pedagogis, yaitu untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir inter- dan multidisiplin, serta mempertajam penalaran dalam mempelajari hukum asing. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebagai alat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dua sistem hukum
yang berbeda satu sama yang lain.